Hari ini dengan sangat-sangat berat hati saya harus expose, dan saya berharap teman-teman media semua nanti setiap persidangan yang saya hadiri kalian datang, ya, gitu ya. Karena saya sebagai wartawan 12 tahun di Medan, saya paham betul di luar kecekatan saya dengan tim hukum ada saudara Zaldi, managing partner Landlopom di Jakarta, ada saudara Mursi, perwakilan saya di Kapakso, ada Andi Nasution di Sumatera Utara, perwakilan saya di Jakarta Utara. Saya dan tim di luar kejelian merumuskan jawaban dari gugatan seseorang, dan public speaking juga diperlukan, the power public opinion, yaitu opini publik yang kuat. Apa itu? Media, baik cetak dan elektronik. Dan bangsa ini hari ini banyak penegakan hukum itu mendapat atensi dari petinggi negara, termasuk Pak Jokowi, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pak Kapolda dan lain-lain, dari perhatian media. Karena memang media tidak punya interest pribadi. Anda semua orang-orang yang cerdas, Anda semua membuat berita secara berimbang tanpa kepentingan. Nah, karena itu dengan berat hati saya berhenti sebentar ya, azan. Sebenarnya saya katakan tidak itu, tapi hari ini saya harus publish. Saya paham the power public opinion kalian, maka setiap persidangan saya akan info nanti kepada saudara Ucok sebagai koordinator untuk boleh datang. Insya Allah kita saling waspada lah, walau sedikit tapi ada. Dan ini saya gunakan baik di Aceh, baik di Cirebon, baik di Jakarta, baik di Medan. Gugatan Pak Desto itu setiap saya datang kepada pengawalan pegawai negeri. Jadi teman-teman semua, pertama saya perkenalkan, ini adalah klien saya, tulang saya, keluarga saya, Bapak Haji Masril Tanjung. Beliau ini adalah penduduk asli Kota Padang Simpuan, tepatnya di Kampung Dare, ya, dan memiliki lahan lebih kurang 20 hektar di daerah Sirkuit, ya, di daerah Sirkuit Tapang Misbah. Kemudian sebelah kanan ini adalah putra kandung beliau, Bapak Nadik Tanjung, tapi panggilannya Pak Borkan. Beliau ini anak tertua ya, yang kedua anak nomor 2 laki-laki, yang mengetahui betul lahan itu bahwa milik bapaknya, dan ada kerjasama dengan perusahaan, yaitu PT Martabe. Kalian sudah tahu itu. Yang ketiga, ini ada putra beliau juga, saudara Rudi. Ya, ini sebenarnya domisilinya di Jawa, tapi karena persoalan orang tuanya ini dia pulang, karena dia ingin melihat ada apa. Kok orang tuanya digugat, sementara tanah ini milik mereka. Nanti saya akan jelasin. Yang terakhir ini saudara Ismail. Tiga ini tambah satu Ibu Ainun, itu lagi ada di Polres. Ini adalah mengetahui lahan dimaksud adalah milik dari Bapak Haji Masril, yang dibeli dengan akta jual beli tahun 1989. 89 itu saya kelas 3 SMA di Kota Padang Simpuan. Kira-kira begitu ya. Lalu kemudian pada tahun 2017 ya, ada kerjasama antara perusahaan PT Martabe, dalam tanda kutip perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi emas gitu ya, dengan seseorang yang bernama Samsul Arahab ya. Dan pihak perusahaan ini bekerja sama dengan mereka. Sementara lahan ini milik sah dari Pak Masril. Maka terjadi konflik. Lalu kemudian berakhir, dan sekarang perusahaan dimaksud bekerja sama dengan Pak Masril. Oke? Pada saat yang bersamaan, saudara Samsul Arahab melaporkan Pak Masril ke Polres Tangsel. Karena dianggap Pak Masril ini menduduki lahan yang bukan miliknya. Dan laporan dimaksud sudah SP3 Pak. Di SP3 oleh Polres Tangsel. Artinya clear dong. Di SP3 artinya tidak ada perbuatan pidana di sana. Tidak ada pelanggaran hukum yang serius di sana.
Dan itu sah milik dari Pak Masri. Oke? Ujuk-ujuk beberapa minggu terakhir, mungkin katakanlah sebulan 2 bulan yang lalu, tiba-tiba Pak Masri dapat panggilan surat gugatan dari istri dari Samsul Harahap. Samsul Harahap ini meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang istrinya menggugat Pak Masri ke PN Padang Sidimpuan dengan objek yang sama dan minta kerugian material 25 miliar. Kerugian imaterial 10 miliar. Nilainya 35 miliar. Maka orang setua Pak Masri stres berat. Kenapa? Karena lahan itu dia beli 800.000 rupiah, Pak. Kalaupun dihitung sekarang, itu paling laku juga mungkin 800 juta gitu. Atau 1 miliar. Tapi kita bukan pada persoalan angka itu. Tapi yang serius adalah sudah SP3 digugat, terus pertanyaannya motivasinya apa? Nah pengacaranya ini di Po Alam Siregar ini adalah adikan saya, pernah jadi tim saya di sini. Tapi kali ini sudah kekeh sekali orang. Saya ingatkan kau Dipo, kau jangan cari masalah sama saya. Saya menghargai kau, tapi jangan kau cari masalah sama saya. Ya, saya tidak suka kalau kau menunjukkan sikap seolah-olah kau paling benar dan membela klien kau. Jangan kaku kau. Ya, saya menghargaimu sebagai adik saya. Dan itu yang membuat saya menahan diri. Tapi kalau kau menghalang-halangi penegakan hukum, saya kejar kau. Kalau lawyer pun bukan kebal hukum. Ingat itu Diko ya. Bang saya bukan kau, Hotman nih bang saya. Allah yang memberi kekuatan pada saya. Jadi soal ini menjadi serius. Kenapa? Kita sudah digugat dan akhirnya Pak Masril mencari keluarga yang lain sehingga ketemulah dengan saya. Jujur saja Pak, saya datang kemari, mereka tidak kuat untuk membiayai saya. Tidak kuat. Pak Masril seorang pedagang biasa, sudah sakit-sakitan, anaknya pedagang biasa. Tapi karena ada hubungan keluarga dengan saya coba silentkan, mengkeep it, jangan sampai di up. Tapi akhirnya saya harus buka juga. Kenapa? 2 minggu yang lalu sudah ada pembentukan majelis dan kita sudah diundang dengan agenda pertama mediasi. Saya sebagai ketua tim yang menjadi tergugat 1 dan tergugat 2-nya ada dari pihak Merpati dari Jakarta. Dan tergugat dan penggugat itu ada saudara Dipo. Dan dalam proses sidang pertama untuk menunjuk mediasi, saya dengan ikhlas meminta dan menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator. Maka ditunjuklah seseorang, nanti kalian tanya namanya. Saya lupa namanya. Siapa namanya? Feriandi. Mak Feriandi. Masih muda sekali orangnya saya lihat. Dan minggu lalu kita langsung bicara. Saya sudah katakan dipercepat. Karena konsep peradilan hari ini adalah murah dan cepat. Ya, ingat itu ya, murah dan cepat. Bukan diperlambat-lambat, bukan diternak-ternak, Pak. Karena itu kita sepakat menunjuk, maka lanjut pada proses mediasi minggu lalu. Di situ saya sudah melihat saudara Feriandi tidak kompeten menjadi mediator. Tapi saya memaklumi saja karena beliau mengatakan baru berduka, orang tuanya baru meninggal, saya maklumi. Dan kita sudah sepakat bahwa mediasi ini mencari solusi, Pak. Mencari jalan islah, Pak. Nah, akhirnya pertemuan hari ini kita mulai. Landahari selaku istri dari Samsul diminta datang. Dan di situ ada pertemuan. Dan kami menghadirkan Pak Masri dan menghadirkan Pak Boga dan anak-anak. Di dalam mediator tidak menerima anak kandung dari Pak Masri. Sementara pihak saya dan pihak perusahaan
selaku tergugat 2 minta Pak Masril dan Pak Borka. Kenapa saudara Borka? Karena dia diberi kuasa dan mengetahui tanah itu di sana. Supaya mediasinya clock match dia. Ini kayaknya sengaja supaya nggak jadi ada titik temu, ya sudah monggo kita file. Jadi nggak perlu ada itu. Tapi sekali lagi, hakim kayak Feryani nggak perlu ada di negara ini. Nggak layak dia jadi hakim. Jangan pakai pepatah orang mengangguk alun tentu ya, menggelang alun tentu indah. Manggut-manggut. Sepertinya oke, tapi betul. Ini perma lah, ini sema lah, ini itu. Ini nggak ada pidananya, ini kan cari solusi. Kalau dengan hadirnya Pak Borka di situ, maka menjadi terangnya peristiwa hukum untuk mencari kata mufakat. Why not? Mengapa tidak? Tapi ini tidak dibolehkan. Akhirnya pihak perusahaan juga minta, karena kami yang kerjasama dengan Pak Borka. Tidak juga. Loh, buat apa? Yang nunjuk majelis atas persetujuan kami. Lah kalau kami nggak mau, kan saya minta ganti aja. Nah sekarang saya nggak mau berbelit-belit. Saya bisa saja minta pada ketua PN ganti dia. Capek amat, sudah. Simpulannya adalah saya minta untuk hakim yang menyidangkan kasus ini jangan masuk Feryandi ya. Karena saya lihat tidak kompeten dan diduga berpihak. Hakim pun sekarang tidak semua bersih di negara ini. Kalau memang harus dari sini mempunyai perbaikan hakim, setelah kemarin kami dobrak di Banda Aceh, ayo kita perbaiki. Ya. Orang kayak saya memang mau dibilang marah, mau dibilang tidak senang, mau dibilang keras, urusan I don't care. Saya straight point. Karena itu saya minta mediasi hari ini gagal dan lanjut ke pokok perkara. Kita tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Nanti koordinasi saudara Musi. Beritahu Panitra. Ya, kita akan kirim surat agar mediator itu tidak dilibatkan dalam majelis. Pun ada anggota majelis. Tidak ada ya. Dan orang-orang seperti itu tidak penting. Karena kaku. Ada restoratif justice, Pak, yang perlu dipakai terobosan. Yang terakhir, saudara-saudara semua, karena ini masuk ke pokok perkara, kami akan hadiri. Tapi ingat, kasus SP3 kami akan pelajari mana barang bukti suratnya. Bukti suratnya mana? Aslinya mana? Dan Lannahari dan kawan-kawan sudah kami lapor di Polres Tapsel dan sudah diperiksa pelapornya dan sudah diperiksa Lannaharinya kemarin. Karena itu kami akan desak Pak Kapolres. Saya tahu beliau orang baik Kapolres Tapsel maupun Kadis Dipuan, on that track proses ini. Insya Allah saya yakin sebelum putus Lannahari sudah dicerah. Itu saja, cukup ya. Saya beli tahun 1800. Tahun 1900. Ya. Tanah itu tidak pernah saya jual. Bisa dicaplok orang tanah saya itu. Dituntut saya 35 miliar. Luas. Hampir setengah mati. Berapa luasnya, Pak? Hah? Berapa luasnya? Sengketanya 5 hektar. Luasnya itu hampir 20 hektar. Izin Pak, peran si Samsul Arahap ini apakah keluarga, apakah tempat yang dipercayakan untuk apa, menjaga tidak. kebun apa macam mana? Tidak kenal. Asal mulanya begini. Terbitnya surat ini Samsul Arahap ini ada penjaga kebun saya, namanya Sarifuddin Bate, Orang Nias. Datang surat mereka yang jual Sarifuddin Bate, yang beli Khalifah Puluhan. Dihadirkan di kantor polisi waktu dilaporkan. Terjadi kedua belah pihak. Pak Puluhan kenal sama Sarifuddin Bate? Tidak. Konfrontir. Enggak. Sarifuddin Bate kenal sama Pak Puluhan? Tidak. Sama-sama tidak kenal orang itu kedua belah pihak. Termasuk Samsul. Termasuk Samsul. Terjadi transaksi apa? Surat akta jual beli. Jadi sudah di SP3 sama polisi bahwa jalan keluarnya Samsul ini
mengejar Simenggolan karena dia yang Transaksi. yang transaksi sama Simenggolan. Kalau Pak Masih Tanjung Tidak ada. hubungan. Nah, itu. Pak, itu kasusnya tahun berapa itu, Pak? Oh, Yang di kasusnya Polres. tahun 1000 Baru-baru ini 2000 berapa? 2015, 2016. SP3-nya keluar? Kapan SP3-nya? SP3-nya tahun berapa? Coba lihat. Oke, sambil menunggu itu silakan Pak Berkat yang tajam penjelasannya. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak daripada Mas Ril Tanjung. Saya berdomisili di Kampung Dare. Saya jelaskan masalah perkara ini. Tanah kami yang berada di Angkola Selatan, Desa Singkiwik, Dusun Aik Batu Mas. Di sana berada kebun bapak saya, kurang lebih 20 hektar. Itu kebun itu dibeli bapak saya pada tahun 1989 dari Margusa Utara Barat, Desa Siburangir, Kabupaten Angkola Selatan. Ahli warisnya, keturunannya, saksinya masih hidup dari tahun 89. Itulah kebun daripada orang tua saya. Oke, jadi itu tadi sudah dilihat datanya, SP3 itu terbit 2017. Meninggal Saudara Samsul, malah masuk gugatan baru. Samsul saja tidak dapat membuktikan dia punya. Dia punya urusan dengan Enggolan. Objeknya kok dia jual beli objek orang punya. Gimana ceritanya? Ini ingat ya, ini SP3 loh bos. SP3 digugat. Motivasinya apa? Tahu saya motivasinya. Kalau gugatan mereka menang, maka ada jurisprudensi, ada legal standing untuk melaporkan Pak Enggo. Nggak akan terjadi. Kita kejar Lana Hari, siapapun yang terlibat, termasuk pengacaranya. Kalau dia ikut bermain untuk kepentingannya. Oke, cukup. Terima